Saya menyadari bahwa peristiwa baik, buruk, dan kelewatan jeleknya adalah bagian dari diri saya yang sekarang. Berhentilah mencoba membuat orang lain terkesan. Buatlah dirimu sendiri terkesan. Regangkan dirimu, uji dirimu, jadilah versi terbaik dari dirimu sedapatnya. Versi diri yang lebih baik daripada yang kemarin. Setiap hari, dalam setiap cara, selama sisa hidupmu. Kamu berhak mendapatkan kehidupan yang lebih besar, dan dari buku ini akan membantumu mewujudkannya. Tujuan harian: menjadi versi diri yang lebih baik daripada yang kemarin. Definisi rasa cinta diri. Agar mencapai rasa adanya kedamaian, kita membutuhkan keseimbangan. Keseimbangan antara kerja dan main, antara tindakan dan kesabaran, pengeluaran dan tabungan, tawa dan keseriusan, antara pergi dan tinggal. Gagal mencapai keseimbangan area kehidupan dapat membuatmu merasa lelah, banyak emosi, dan seperti merasa bersalah. Penting untuk menyadari bahwa melepaskan orang-orang yang tidak menunjukkan kepedulian kepada kita bukanlah suatu yang tidak adil. Rasa cinta diri adalah keseimbangan antara menerima diri apa adanya sekaligus memahami bahwa semua pantas mendapatkan yang lebih baik, kemudian bekerja keras untuk mengupayakannya. Di dalam rasa cinta diri terdapat dua elemen penting yang harus seimbang jika kita ingin menjalani kehidupan yang harmonis. Elemen pertama mendorong cinta tanpa syarat terhadap diri sendiri, mindset atau pola pikir. Namun, cinta diri sejati adalah ketika kamu menghargai di mana kamu berada dan siapa dirimu, terlepas dari transformasi apapun yang kamu cita-citakan. Elemen kedua, mendorong pertumbuhan dan fokusnya adalah melakukan tindakan, memperbaiki diri, dan hidupmu juga merupakan rasa cinta diri. Kamu menyadari bahwa kamu pantas mendapatkan lebih daripada sekedar puas dengan hal-hal yang kanal. Dalam hal rasa cinta diri, pikirkan tentang apa artinya mencintai orang lain tanpa syarat. Kamu menerima mereka apa adanya, dan terkadang bahkan belajar dari kekurangan mereka. Kebiasaan tertentu mempengaruhi kesehatan mereka. Kamu akan mendukung mereka berbuat perubahan positif. Ini merupakan menunjukkan cinta tanpa syarat yang kamu miliki terhadap mereka. Kamu tidak menghakimi mereka dengan keras. Kamu ingin mereka menjadi versi terbaik dari diri mereka sendiri, demi kebaikan mereka sendiri. Mencintai diri adalah tentang menerapkan hal ini terhadap dirimu sendiri, mengutamakan kepentingan terbaik dirimu sendiri. Dan tentu saja aspek penting dari rasa cinta diri adalah penerimaan. Puas dengan siapa dirimu apa adanya. Alhasil, rasa cinta diri adalah pemberdayaan serta pemerdekaan.
keseimbangan antara mindset dan tindakan. Ketika kamu mencintai diri sendiri, hidup akan mulai balas mencintaimu. Bab 1. Persoalan vibrasi. Pendahuluan. Hukum ketertarikan adalah bahwa apa yang kita pikirkan akan terwujud ke dalam realitas kita. Kita dapat menarik hal-hal yang kita inginkan dalam hidup dengan memusatkan pikiran kita terhadapnya. Singkatnya, apapun yang kamu fokuskan akan kembali kepadamu. Hukum ketertarikan menekankan pentingnya memikirkan apa yang kamu inginkan, alih-alih berkutat pada hal-hal yang kamu takutkan atau cemaskan. Hukum ketertarikan sungguh-sungguh menekankan pentingnya pemikiran positif. Saya putuskan untuk fokus pada hal lain yang meningkatkan suasana hati dengan membaca buku-buku motivasi. Namun yang lebih penting, saya jadi penganut hukum ketertarikan. Saya putuskan bahwa saya akan menggunakan hukum ini untuk mengubah seluruh hidup saya. Saya membuat lembar nilai bohong-bohongan yang menampilkan nilai total yang akan saya terima untuk gelar saya. Saya akan memandangi lembar nilai ini selama beberapa menit setiap hari sambil berpura-pura bahwa nilai yang mengesankan di lembar itu nyata. Saya tidak terlalu yakin bahwa saya akan mencapainya. Itu hanya harapan. Akan tetapi saya percaya bahwa bagaimanapun juga saya akan melewati dengan baik. Saya membulatkan tekad untuk pergi ke perpustakaan setiap hari. Saya bekerja lebih ekstra untuk menyelesaikan tugas kelompok dan lebih banyak lagi. Selama masa cuti kuliah, saya meluangkan waktu untuk berbincang dengan orang-orang berpikiran positif. Saya yakin bahwa saya sudah cukup berusaha. Ternyata nilai saya tidak sesuai dengan nilai yang tertera pada lembar nilai bohongan. Tetapi saya lulus dengan nyaman. Saya terus mendapatkan kesuksesan demi kesuksesan. Saya mulai lebih konsisten meraih kesuksesan. Tidak semua yang saya inginkan terwujud. Biasanya ini merupakan berkah tersembunyi. Seringnya saya tidak mendapatkan apa yang saya inginkan hanya untuk mendapati belakangan bahwa saya diberkahi dengan lebih banyak lagi. Hukum vibrasi. Semesta merespon getaran atau vibrasi yang kamu siarkan. Semesta akan mengembalikan energi apa yang kamu pancarkan. Di luar hukum ketertarikan terdapat hukum vibrasi. Ini komponen kunci untuk memiliki kehidupan yang lebih besar. Begitu kamu mempelajari dan menerapkan ide-ide di seputaran hukum ini, hidupmu akan berubah. Namun bukan berarti kamu dapat menghindari semua kesulitan. Bagaimanapun yang akan kamu lakukan adalah menemukan cara untuk mengambil alih kembali dan menciptakan kehidupan yang terasa seindah kelihatannya. Kita adalah diri kita apa adanya, karena vibrasi pikiran yang kita terima dan resapi melalui resensi yang dari lingkungan kita sehari-hari. Apa itu hukum vibrasi? Jangan lupakan bahwa segala sesuatu itu terbentuk dari atom. Sementara setiap atom itu merupakan getaran vibrasi kecil.
Oleh karena itu, semua materi dan energi pada dasarnya bervibrasi. Semuanya bergetar, maka menurut asumsi hukum vibrasi, kita dapat mengendalikan realitas kita. Ubah caramu berpikir, merasa, berbicara, dan bertindak, maka kamu pun mulai mengubah duniamu. Untuk mewujudkan suatu ide atau artinya, pikiran, emosi, ucapan, dan tindakan kita harus selaras dengan apa yang kita inginkan. Cara terbaik untuk mengidentifikasi frekuensi adalah melalui emosi-emosimu menunjukkan cerminan energimu yang sebenarnya. Terkadang kondisi pikiran positif atau mengambil tindakan yang baik, tetapi jauh di lubuk hati kita tahu bahwa kita tidak sedang melakukannya. Kita hanya sedang berpura-pura. Jika kita merasa baik, kita akan memikirkan pikiran yang baik, dan sebagai hasilnya kita akan mengambil tindakan positif. Hanya vibrasi yang baik. Vibrasi yang baik itu hanyalah keadaan vibrasi yang lebih tinggi. Istilah baik dan positif adalah istilah yang dapat dipertukarkan untuk menggambarkan sesuatu yang diinginkan. Pada dasarnya, kamu menginginkan sesuatu karena itu membuatmu merasa lebih baik. Kamu mengejar semua keinginan hidup untuk menghasilkan kondisi emosi yang menyenangkan dan untuk menghindari ketidaksenangan. Mencari keinginan kita akan mengarah pada kebahagiaan. Pada dasarnya, emosi positiflah yang akan kita cari. Kita dapat menyimpulkan bahwa pencarian kita dalam hidup adalah mengalami vibrasi baik. Bila kamu merasa baik, hidupmu juga tampak baik. Jika kamu dapat terus-menerus mengalami vibrasi baik, kamu akan selalu memandang hidup secara positif. Idealnya, kita ingin merasa hidup penuh kasih dan sukacita. Perasaan-perasaan inilah yang akan bervibrasi paling tinggi dan akan lebih membantu kita mewujudkan apa yang kita inginkan. Berdasarkan prinsip hukum vibrasi, untuk menerima vibrasi baik, kita harus memproyeksikan vibrasi baik pula. Ini berarti perasaan yang kita keluarkan ke semesta akan dikembalikan kepada kita melalui vibrasi yang sesuai. Jadi, kita semua mengirimkan perasaan yang sukacita, kamu akan diberikan lebih banyak hal yang akan membuatmu bersukacita. Pada akhirnya, mencintai diri sendiri dan meningkatkan level vibrasi itu berjalan beriringan. Jadi kamu menunjukkan kepada diri sendiri cinta pada perhatian yang layak kamu dapatkan. Kemudian dengan bertindak positif dan mengubah mindset, kamu akan mewujudkan hal-hal yang lebih besar lagi. Dengan mencintai diri sendiri, kamu akan menjadikan kehidupan yang kamu cintai. Bab 2. Kebiasaan-kebiasaan gaya hidup positif. Pendahuluan. Kondisi vibrasi lebih tinggi akan membantu merasa baik, yang berarti kamu dapat mewujudkan lebih banyak hal baik dalam hidup. Ada banyak kebiasaan gaya hidup yang akan membantumu mencapai hal ini dan membawamu lebih dekat ke kondisi yang lebih penuh kasih dan penuh sukacita. Mempraktekkan meditasi dapat
benar-benar mengubah cara kerja otak. Meditasi dan tindakan introspektif yang mempelajari emosi vibrasi rendahmu dapat membantu mengubahnya menjadi emosi dengan vibrasi lebih tinggi. Jadi, meditasi dapat membantumu melihat pertengkaran dengan temanmu dalam cara yang lebih positif. Semua yang kamu lakukan akan mempengaruhi vibrasimu. Namun, tindakan-tindakan baru dan mengubah mindset dengan cara yang positif juga merupakan elemen dari rasa cinta diri untuk menjadi pribadi yang paling baik dan paling bahagia sebisanya. Kelilingi diri dengan orang-orang positif. Kelilingi dirimu dengan orang-orang yang bervibrasi tinggi. Dekatkan dirimu dengan orang-orang yang merasa lebih baik darimu, karena energi itu menular. Ketika kamu tidak merasa terlalu baik, cobalah dekatkan dirimu dengan orang-orang yang baik. Bakal tahu bahwa ada alasan bagus dari firasat yang kamu rasakan, karena energi itu tidak berbohong. Orang-orang positif juga dapat memberikan perspektif lain yang memberdayakan terhadap masalah kita. Mereka akan berada dalam keadaan positif, cenderung memiliki pandangan optimistis tentang apa yang kita alami. Ubah kebiasaan bahasa tubuh kita. Carilah alasan untuk tersenyum. Kamu bisa tersenyum pada prospek bahwa senyummu akan membuat orang lain merasa lebih bahagia. Dengan mengubah keadaan luar, kita dapat mengubah keadaan batin kita. Kamu mungkin terkejut mengetahui bahwa sebagian besar pesan yang kita sampaikan kepada orang lain bersifat nonverbal, seperti ekspresi wajah, gerak tubuh, ataupun cara kita membawakan diri saat berbicara. Sekarang pikirkan tentang seseorang yang bahagia dan berada dalam kondisi hidup yang tinggi. Seperti ekspresi wajah mereka seperti apa, bagaimana postur tubuh mereka, apakah ada cara bergerak yang khas, di mana posisi tangan mereka, apakah mereka cenderung membuat gerakan apapun, nada suara apa yang akan terdengar, seperti cepat atau lambat mereka berbicara. Jika kamu dapat bertindak seperti seseorang yang merasa baik, keadaan batinmu akan berubah dan vibrasimu akan meningkat. Memalsukan sampai kamu berhasil. Untuk menjadi juara yang hebat, kamu harus percaya bahwa kamulah yang terbaik. Jika tidak, maka berpura-puralah. Bahasa tubuh tidak hanya mempengaruhi cara orang lain melihat kita, tetapi juga bagaimana kita melihat diri kita sendiri. Hanya dengan melakukan salah satu dari 3 pose yang berhubungan dengan kekuatan hanya selama 2 menit sehari, kamu dapat meningkatkan 20% pada hormon testosteron, kepercayaan diri, dan menurunkan 25% pada hormon stres dan yang disebut kortisol. Pose kekuatan adalah cara cepat dan mudah untuk merasa lebih baik. Berpura-pura memiliki semacam aset atau bakat tertentu untuk mencari perhatian orang lain sehingga mereka dapat merasa lebih baik tentang diri mereka sendiri. Kepercayaan diri semu ini kemudian secara bertahap akan mulai menjadi kepercayaan diri yang sesungguhnya. Ambil waktu jeda. Pentingnya meluangkan waktu untuk leleh-leleh. Kadang-kadang kita begitu disibukkan oleh hidup dan segala yang terjadi di sekitar kita, sampai-sampai kita kewalahan dan tegang. Bersantai dan menjaga jarak dari hal-hal yang membuatmu stres
Jangan takut untuk menghabiskan waktu sendirian, lelah akibat kelebihan interaksi dengan orang lain. Hanya saja kamu membutuhkan waktu jeda, kesempatan untuk bernafas dan mengisi ulang daya. Kamu hanya perlu menyendiri untuk sementara waktu. Tindakan itu sangat bisa diterima dan tidak menjadikanmu kurang penuh kasih. Mudah bagi kita untuk merasa terstimulasi oleh media dan media sosial. Jadi, kita juga membutuhkan waktu jeda dari hal-hal itu. Juga tidak boleh merasa tidak enak hati karena ingin sebentar memutuskan koneksi. Ini tidak hanya bermanfaat bagimu, tapi juga bagi orang lain. Di zaman sekarang ini semakin sulit untuk mengarungi kehidupan tanpa teknologi. Namun, menghabiskan waktu di alam bebas dapat membantu untuk mengisi ulang daya. Lingkungan alami memiliki efek penyembuhan dengan memunculkan keadaan emosi positif dan mendorong kesejahteraan psikologis. Terkadang kita perlu sejenak melepaskan diri dari dunia agar kita dapat menata ulang diri sendiri. Cari inspirasi. Inspirasi terus memotivasi saya dan membuat saya bersikap optimis. Saya mendengarkan berbagai buku, audio, pengembangan pribadi, membaca beberapa buku pengembangan diri lain, menonton video dan membaca artikel, kutipan, serta postingan blog. Saya mulai belajar tentang kesulitan orang lain dan bagaimana mereka mengatasinya. Mulai merasa terinspirasi dan percaya diri, saya pun bertumbuh. Kisah-kisah ini menunjukkan bahwa kegagalan saya belum final. Siapapun yang telah mencapai sesuatu yang besar pernah menghadapi tantangan besar. Namun, kegagalan itu hanya final jika kamu berhenti. Saat kita terinspirasi, kita menemukan dorongan dan merasa nyaman. Nyaman dengan tujuan kita dan apa yang mungkin terjadi dalam hidup kita. Jauhi gosip dan drama. Drama adalah untuk TV, bukan untuk kehidupan nyata. Jangan mengambil peran dalam episode orang lain ketika mereka menjadi satu-satunya bintang. Bergosip secara aktif membatasi kita untuk naik ke kondisi vibrasi yang lebih tinggi. Jadi, jauhkan dirimu dari percakapan tentang orang lain, atau coba arahkan diskusi ke sesuatu yang lebih positif. Orang-orang yang menghabiskan waktu untuk bergosip adalah orang-orang yang tampaknya mengeluh atau menemukan kenyamanan dalam kesengsaraan. Drama yang tidak perlu dapat meningkatkan stres dan kecemasan. Mengapa mengorbankan kesukacitaanmu? Saya belajar untuk menghindari drama dalam segala cara karena itu tidak ada gunanya bagi saya. Inilah cara kerja ego. Egomu adalah citra diri yang diciptakan oleh pikiran. Ego adalah topeng sosialmu, topeng yang terus-menerus membutuhkan validasi karena ia hidup dalam ketakutan kehilangan rasa identitasnya. Ketika kamu kesal kepada seseorang yang tidak menyukaimu, egomulah yang bertindak. Kamu memvalidasi keberadaanmu berdasarkan persetujuan orang lain. Ketika mereka tidak menyetujuimu, kamu tidak lagi merasa baik tentang hakikat dirimu.
Ego selalu ingin kita merasa berarti dan dipuja. Ego mencari keputusan instan. Ego ingin merasa lebih kuat dari orang lain. Itu alasan keserakahan ada dan mengapa kita terus-menerus berusaha mengalahkan orang lain. Ego mencegah kita bertindak atas dasar cinta dan pengertian. Jika orang lain tidak menyetujui citra diri yang kita buat tadi, identitas kita terancam dan ego akan mengkhawatirkan perlindungannya. Gara-gara ego, orang tidak mengatakan atau menanyakan sesuatu karena penasaran. Mereka hanya ingin membuktikan bahwa orang lain salah. Mereka ingin orang mengikuti kebenaran mereka, bukan karena mereka peduli kepada orang lain, melainkan karena mereka takut salah dan tidak mengetahui jati diri mereka sendiri. Ada banyak orang penuh drama di dalam dunia yang tampaknya berkembang subur dalam kondisi toksik ini. Kelola asupan nutrisi dan air. Apa yang kamu konsumsi mengkonsumsimu. Apa yang mengkonsumsimu mengendalikan hidupmu. Makan dan minum itu penting. Keduanya mempengaruhi vibrasi dan realitas kita. Bagaimana kamu bisa merasakan baik jika tidak mengkonsumsi makanan serta cairan yang baik? Makanan membuat kita mengantuk dan lesu. Adalah makanan yang bervibrasi dengan frekuensi lebih rendah. Kebanyakan adalah makanan cepat saji dan sayangnya mereka memang telah direkayasa agar rasanya enak. Cenderung terlalu memanjakan diri dengan hal-hal buruk. Dan itu tidak hanya mengurangi suasana hati kita, tetapi juga menambah berat badan dan membuat kita lebih rentan terhadap penyakit. Simeneton mendapati bahwa manusia harus mempertahankan vibrasi sebesar 6.500 angstrom. Hal itu agar kita dianggap sehat. Kategori pertama adalah makanan yang penuh vibrasi, yaitu buah-buahan segar, sayuran mentah, gandum utuh, zaitun, kacang almond, hazelnut, biji buah matahari, kedelai, dan kelapa. Kategori kedua adalah makanan dengan vibrasi lebih rendah, seperti sayuran rebus, susu, mentega, telur, madu, ikan matang, minyak kacang, tebu, dan juga anggur. Kategori ketiga yang terdiri atas makanan dengan vibrasi sangat rendah, yaitu daging mentah, sosis, kopi, teh, coklat, selai, keju, olahan, dan juga roti tawar. Kategori keempat yang terakhir yaitu hampir tidak memiliki angstrom dan itu termasuk margarin, makanan berpengawet, alkohol, gula putih halus, dan tepung yang diputihkan. Produk organik berkualitas baik disediakan oleh alam akan membuatmu merasa lebih bersemangat dan pada makanan daripada makanan non-organik. Kita juga harus mempertimbangkan pentingnya air. 60-70% tubuh kita terdiri atas air, dan air penting bagi fungsi tubuh kita. Kita tetap terhidrasi dan membuang toksin yang tidak diinginkan. Jika keseimbangan air dalam tubuh kita turun di bawah jumlah yang diperlukan, maka tubuh kita akan menunjukkan reaksi negatif. Jadikan air segar tersaring sebagai sumber cairan utamamu. Ungkapkan rasa syukur.
Sebelum kamu mengeluh soal sekolah, ingatlah bahwa ada orang yang bahkan tidak memiliki akses pendidikan. Sebelum kamu mengeluh tentang berat badanmu yang bertambah, ingatlah bahwa ada orang yang bahkan tidak punya makanan. Sebelum kamu mengeluh mengenai soal mencari nafkah, ingatlah bahwa ada orang yang bahkan tidak punya uang. Ya, memprioritaskan diri sendiri. Pendahuluan bukan egois atau tanda kelemahan jika kamu menjaga jarak atau menjauh dari orang yang terus-menerus merendahkan vibrasimu. Hidup adalah tentang keseimbangan. Hidup adalah tentang menyebarkan kebaikan, tetapi juga tentang tidak membiarkan siapapun merampas kebaikan itu darimu. Memikirkan diri sendiri dan bukan orang lain memang bisa disebut egois. Seringkali kita memang harus mengutamakan diri sendiri. Kamu dapat membagi-bagikan banyak energi, tetapi kamu pun harus menyimpan sebagian dari energi itu untuk diri sendiri. Hubungan terpanjang dalam hidupmu adalah dengan dirimu sendiri. Hanya jika kamu mengelola hubungan ini dengan baiklah, kamu dapat mengelola hubunganmu dengan orang lain. Idealnya, kita ingin berada di tempat ketika suasana hati kita tidak berubah gara-gara tindakan orang lain, tetapi hanya orang yang spiritualisme paling berkembang di antara kitalah yang mampu melakukannya untuk menunjukkan cinta tanpa syarat dan berkelanjutan. Terlepas dari tindakan dari orang lain terhadap mereka. Jika kita bukan individu dengan spiritualisme yang berkembang, interaksi terus-menerus dengan orang-orang toksik dapat menyedot energi kita yang pada waktunya akan membuat kita merasa terkuras. Jauh lebih mudah untuk melihat hal-hal baik dalam hidup ketika kamu dikelilingi oleh orang-orang yang bermental positif. Bab 4. Menerima diri sendiri. Pendahuluan. Mustahil kamu setiap saat dianggap penting oleh orang lain. Karena itulah kamu harus menjadi penting bagi diri sendiri. Belajarlah untuk menikmati kebersamaan dengan diri sendiri. Rawat dirimu. Dorong perbincangan batin yang positif dan jadilah sistem pendukung bagi dirimu sendiri. Jangan membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Abaikan apa yang dilakukan semua orang lain. Hidupmu bukan tentang orang lain. Ini tentang dirimu. Alih-alih berfokus pada jalur orang lain, perhatikan jalurmu sendiri. Disitulah perjalananmu berlangsung. Perbandingan adalah salah satu alasan paling umum mengapa kita
kita mengalami kesedihan. Di dunia ini sangat sulit untuk tidak membandingkan diri dengan orang lain. Dalam salah satu meditasi saya, anak-anak bisa menyerap kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain dari orang tua mereka. Orang tua menginginkan yang terbaik untuk anak-anak mereka, sehingga mereka merayakan anak-anak lain sebagai cara untuk memotivasi anak mereka sendiri agar berbuat lebih baik. Meskipun niatnya tidak berbahaya, ini berpotensi melemahkan kemampuan anak, terutama jika prestasi tidak mendapat pujian. Baik kecantikan batin kita. Kita terlalu sering melabeli orang lain cantik untuk alasan yang dangkal, sementara mengabaikan mereka yang menunjukkan kecantikan batin. Cinta dan kebaikan tanpa syarat. Sangat umum bagi seseorang untuk mengubah penampilan agar mencerminkan konsep kecantikan ideal yang diagung-agungkan oleh masyarakat, tetapi jauh lebih jarang mengubah cara mereka berpikir dan bertindak. Jika kita berusaha untuk menyebut lebih banyak orang cantik karena kebaikan mereka, kita akan menjadi lebih tertarik untuk mengubah cara kita berperilaku. Kecantikan itu lebih daripada sekedar penampilan fisik. Rayakan pencapaian kita. Kita berasumsi bahwa kesuksesan adalah menjadi terkenal, kaya raya, dan memiliki barang-barang mahal. Namun, jika kamu berhasil menarik diri keluar dari tempat gelap, itu saja sudah termasuk kesuksesan besar. Atas keputusan buruk yang telah kamu ambil, atas saat-saat kamu merasa kurang percaya diri, atas saat-saat kamu menyakiti orang lain dan diri sendiri. Maafkan dirimu atas semua kesalahan yang pernah kamu perbuat. Yang terpenting adalah kamu bersedia untuk bergerak maju dengan mindset yang lebih baik. Seberapa sering kamu menyadari bahwa kamu tidak menghargai kecerdasan diri ketika sedang melakukan kesalahan? Kenapa sih aku tidak bisa melakukannya? Kenapa sih aku begitu jelek? Atau kenapa sih aku terus gagal? Kamu tidak boleh mengharapkan orang lain untuk bersikap baik kepadamu jika kamu sendiri tidak bersikap baik terhadap diri sendiri. Kamu hanya manusia biasa dan kamu akan bertindak lebih baik pada lain kesempatan. Bab 5. Mewujudkan tujuan kerja pikiran. Pendahuluan. Apapun yang dapat dipahami dan diyakini oleh pikiran manusia pasti dapat diraih. Saat mencoba mewujudkan tujuan-tujuanmu, penting untuk menjaga vibrasimu tetap tinggi. Perasaan yang kamu tunjukkan akan kembali kepadamu atas dasar perbandingan hal yang sama. Sangat penting bagimu untuk menguasai semua yang telah kamu pelajari di bagian sebelumnya dari buku ini.
Keyakinan-keyakinanmu adalah hal yang sangat fundamental dalam hal manifestasi. Jadi, mari luangkan waktu untuk mengeksplorasi pentingnya keyakinan kita dan bagaimana keyakinan itu mempengaruhi realitas kita. Pentingnya berpikir positif. Berpikir positif adalah tindakan untuk memilih ide-ide yang berdayakan alih-alih ide-ide yang membatasi. Mentalitas kita adalah realitas kita. Entah kamu berpikir kamu bisa atau kamu tidak bisa, kamu tetap benar. Persepsi kita tentang dunia berakar pada keyakinan-keyakinan kita. Setiap manusia pada dasarnya hanyalah sistem keyakinan. Keyakinan adalah rasa kepastian tentang hal tertentu. Kita tidak boleh mengubah keyakinan kita hanya demi orang lain. Sebagai gantinya, kita harus mempertanyakan keyakinan kita dan bertanya pada diri sendiri, apakah keyakinanku membantuku menjalani kehidupan yang benar-benar kucintai? Bergerak melampaui pemikiran. Jika kamu tidak dapat mengubah situasi, ubahlah persepsimu tentang situasi tersebut. Disitulah letak kekuatan pribadimu. Entah menjadi pihak yang dikendalikan atau menjadi pihak yang memegang kendali. Kamu bukanlah pikiran-pikiranmu. Kamu adalah saksi dari setiap pikiran. Menumbuhkan kesadaran, kita dapat belajar membuat keputusan yang lebih baik dalam bertindak. Peristiwa itu bersifat netral, tetapi kitalah yang memberi mereka label. Ketika peristiwa buruk terjadi, berhentilah sejenak, lalu cermati pikiranmu. Ini membuat pikiran bawah sadar menjadi sadar, menggantikan pemikiran tersebut dengan kesadaran. Begitunya butuh satu pemikiran. Kamu hanya terpisah oleh satu pemikiran positif, jauhnya dari hasil yang lebih diinginkan. Demikian pula jika kita mengubah hanya satu pemikiran ke pemikiran yang lebih positif, dan kita benar-benar meyakinkan, maka kita mengubah seluruh persepsi kita tentang dunia. Persepsi baru ini memiliki daya untuk mengubah hasil akhir. Kita tidak bisa mengendalikan lingkungan kita untuk menciptakan hasil yang baru. Biasanya lingkungan tidak berada dalam kendali kita. Namun, seperti laras meriam dalam hidupmu, kamu dapat dengan mudah menembakkan bola pada sudut yang berbeda atau dari ketinggian yang berbeda. Hanya dengan mengubah pikiranmu, semua ini berada dalam kendali. Tuliskan tujuan-tujuan kita. Kamu adalah penulis bagi masa depanmu. Tulis tentang apa yang kamu inginkan dan jalani kisahmu sendiri. Jika kita menuliskan tujuan kita,
kemungkinan besar tujuan tersebut akan menjadi kenyataan. Saya pernah menulis detail sangat spesifik tentang tujuan-tujuan saya, dan itu telah terwujud persis seperti yang saya tuliskan. Tetapkan niat. Jika tidak yakin tentang apa yang kamu inginkan, kamu akan berakhir dengan banyak hal yang tidak kamu yakini. Sebelum mengejar tujuan, kamu harus tahu apa yang kamu inginkan. Jika kamu kebingungan dengan niatmu, kamu akan mendapat hasil-hasil yang mencerminkan kebingunganmu. Bab 6. Mewujudkan tujuan, mengambil tindakan. Pendahuluan. Ini bukan tentang di mana kamu berada, melainkan tentang apa yang kamu lakukan di tempat berbeda. Melakukan tindakan dan membangun momentum menuju tujuanmu. Kamu dapat bergerak maju dengan langkah kecil, namun tak ada salahnya habis-habisan mengerahkan segenap daya upaya. Seringkali kamu akan mendengar orang menyampaikan keraguan mereka atau menjelaskan bagaimana mereka kekurangan waktu, keahlian, sumber daya, uang, dan lain sebagainya. Tidak perlu memiliki banyak waktu luang untuk mencapai sebuah mimpi. Yang kamu butuhkan adalah visi, keyakinan atas visi itu, dan dedikasi yang serius. Kamu akan menemukan cara jika kamu serius bertindak. Aku belum siap, kita bilang. Namun, kapan kamu akan siap? Perubahan membutuhkan tindakan. Terkadang langkah menuju tujuan disamarkan sebagai peluang untuk mengambil tindakan. Jika tidak mengambil tindakan, kamu akan kehilangan hadiahnya. Namun, begitu banyak orang menjalani hidup dengan mengharapkan perubahan, sementara mereka mengulangi hal yang sama setiap hari. Rasa sakit dan tujuan. Pendahuluan. Hidup tidak menantangmu karena kamu lemah. Hidup justru menantangmu karena kamu kuat. Hidup tahu bahwa jika kamu diberi penderitaan, kamu baru menyadari kekuatanmu. Bahwa setiap pengalaman dalam hidup dirancang untuk membentuk pribadi dan membantumu tumbuh menjadi versi diri yang tertinggi dan terkuat. Pengalaman negatif pun dapat dipandang sebagai kesempatan untuk berkembang, bukan sebagai waktu untuk menderita. Ini bukan berarti kita tidak boleh berduka
atau bersedih. Ketika kita benar-benar merasakan pengalaman hidup menyakitkan, dan penting untuk memberi dirimu waktu memulihkan diri setelah peristiwa seperti itu. Jangan biarkan keadaan menentukan masa depanmu. Ketika seseorang merasakan pengalaman yang mengerikan, sangat sulit untuk melihat hikmah di baliknya. Yang mereka rasakan hanyalah rasa sakit, dan mereka mungkin merasa bahwa dengan mengatakan ini, kamu menunjukkan ketidaktahuan tentang situasi mereka. Terkadang kita hanya perlu percaya bahwa ada alasan bagus di balik sesuatu peristiwa yang akan muncul dengan sendirinya bila kita siap untuk mengakuinya. Seandainya ayah saya tidak meninggal dunia pada awal-awal hidup saya tidak akan duduk di sini berusaha menginspirasi orang. Saya tidak mengisahkan cerita yang sama sekali berbeda karena pengalaman saya pasti berbeda. Ini tidak membuat fakta bahwa kepergian ayah saya terasa lebih baik. Namun, frasa tadi memberikanmu perspektif yang memberdayakan sehingga kamu dapat bergerak maju dalam hidupmu. Hanya karena kamu tidak dapat melihat hikmah di balik waktu-waktu yang berat, bukan berarti hikmah itu tidak ada. Masa lalu memang tidak bisa diubah, tetapi kita bisa merubah persepsi kita. Saat kita mulai mengubah persepsi menjadi lebih positif, hidup terasa lebih baik. Jika kita tidak mengubahnya, kita kehilangan kesukacitaan dan terjerumus ke kondisi bervibrasi rendah.